Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada hewan, khususnya hewan ruminansia. Ada yang tahu apa itu hewan ruminansia? Ya, hewan ruminansia adalah hewan mamalia yang memamah biak. Memamah biak? Apa yang memamah biak? Memamah biak adalah memakan 2 kali makanan yang sudah dikunyahnya. Contohnya ada sapi, ada kerbau, kambing, rusa. Itu adalah contoh dari hewan ruminansia. Ciri khas dari hewan ruminansia ini adalah mereka suka memakan rumput-rumputan. Penasaran kan dengan sistem pencernaan hewan ruminansia? Kita simak pembahasan berikut ini. Anak-anak, berikut ini adalah gambar dari sistem pencernaan sapi, di mana dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung yang terdiri dari 4 macam, ada retikulum, abomasum, omasum, rumen. Kemudian usus halus dan berakhir di anus. Kita bahas satu. Yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, di mana gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham yang berguna untuk mengunyah makanan. Kemudian terdapat lidah, di mana fungsi dari lidah ini untuk merenggut atau mengambil rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Selain itu juga terdapat saliva. Saliva adalah cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Organ pencernaan yang kedua ada kerongkongan, merupakan penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung sapi berukuran besar, kemudian terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Sehingga sapi bisa dikatakan memiliki 4 perut. Kita bahas untuk rumen atau perut besar, di mana tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba ataupun bakteri. Kemudian di dalam rumen ini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi sedang beristirahat, duduk-duduk di bawah pohon mungkin ya, makanan kembali ke mulut dan dikunyah-kunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jalan. Nah, yang kedua, retikulum. Makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke dalam omasum atau perut kitab. Perut yang ketiga, omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Perut yang keempat, abomasum. Pada perut inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan yaitu pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Kemudian, usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan fermentasi. Pencernaan yang terakhir ada di anus, yaitu tempat untuk pengeluaran sisa makanan. Itu tadi sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Kita lanjutkan untuk pencernaan hewan yang lainnya. Yang pertama ada serangga, dimulai dari mulut untuk mengunyah makanan, kemudian tembolok untuk menyimpan sementara makanan yang telah dikunyah. Yang ketiga empedal atau lambung pengunyah, pelumat dan penghancur makanan. Yang keempat lambung untuk mencerna makanan dengan bantuan enzim.
Yang kelima usus untuk penyerapan makanan, dan yang terakhir anus untuk pembuangan sisa makanan. Hewan yang kedua ada ikan, dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Hewan lain yang ketiga ada katak dan reptilia. Pencernaannya dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di kloaka atau tempat pembuangan sisa makanan. Hewan yang keempat ada burung, dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan berakhir di kloaka. Hewan yang terakhir yaitu hewan mamalia, dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan kita pada kali ini. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Jangan lupa pakai masker jika keluar rumah, kemudian jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Terima kasih. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.